podcast Terkini ID bersama saya Maya. Dan kali ini tamu saya siapa ya? Beliau ini senior saya dulu. Kami pernah sama-sama di ruang jurnalis dan sekarang mengurusi yang lebih banyak lagi, mengurusi umat ya kayak. Ya. Dan sekarang beliau sebagai Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya. Ya. Selamat datang Kak di ruang podcast Terkini ID. Terima kasih. Boleh mau tanya dulu, berapa jumlah pasar yang ada di Kota Makassar? Ya. Saya jawab dulu. Boleh saya buka saya punya? Silakan. Oh, kita berjauhan jarak, jadi kita punya Iya. jarak kita aman untuk berbincang. Oke. Terima kasih. Kalau di Kota Makassar ini jumlah pasar itu pasar unit ya. Iya. Karena ada pasar unit, ada pasar khusus, dan ada PK5. Kalau pasar unit, gedungnya sendiri, ya tempatnya atau ada bangunannya itu ada 18 di Kota Makassar. Kemudian ada namanya pasar darurat. Pasar darurat itu sesuai dengan Perda Pengelolaan Pasar kami itu pasar khusus atau pasar yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Jadi ya kayak pasar lingkungan, contoh pasar Bacan, pasar Ciduk, itu pasar darurat. Jadi pasar Ciduk masih pasar darurat? Darurat, dia itu kan ada yang pengelolanya, kita kerjasamakan seperti itu. Jadi itu namanya pasar darurat, ada 24 di Kota Makassar, seperti itu. Kalau pasar Senggol sendiri masuk dalam pasar? Dia pasar Senggol menyatu dengan pasar Sambung Jawa. Oh. Ya, dia Sambung Jawa, pasar Sambung Jawa. Kalau malam itu kan di depan pasar itu dijadikan pasar Senggol. Pasar sebetulnya pasar Sambung Jawa. Dia menyatu sebetulnya. Tapi kan selama ini orang lihat yang pasar-pasar yang semacam kayak pasar kaget itu sering menggunakan bahu jalan juga ya kayak. Iya. Bagaimana itu Kak? Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi pasar yang dikerjasamakan, pasar lingkungan itu lahirnya itu adalah dari lingkungan itu sendiri. Kalau kita merujuk kepada sejarah-sejarah awal mula pasar itu, sebetulnya kan dimulai daripada Pagandeng. Ya, satu Pagandeng, kemudian datang lagi Pagandeng kedua, ketiga. Ternyata masyarakat suka ada di situ sehingga ya lahirlah kesepakatan. Dan di sini bikin jualan, ya kan? Nah, sekarang banyak itu kelihatan. Ada di Jalan Pelita, saya lihat kemarin satu Pagandeng, sekarang 2 sampai 3, tapi bukan lagi di atas motornya. Ya, dia pasang tikar di situ ya ini. Nah, ini kalau dibiarkan terus, ya, itu pasti nanti akan menjadi pasar-pasar tumpah nanti di situ. Nah, itu dibutuhkan nanti bagaimana tergantung aparat kita di lapangan seperti apa. Apakah itu boleh digunakan? Itu kan tidak boleh sebetulnya. Kami DPD Pasar itu tidak punya kewenangan sebetulnya untuk melarang mereka jualan apa dan segala macam situ karena bukan sarana kita. Ya, itu kan fasilitas umum, ya, jalan apa segala macam. Nah, kalau dibiarkan akan bertambah. Nah, ini harus dicegah sebetulnya, pengawasan ini cegah seperti itu. Nah, kalau dilihat dari aturan sih kan tidak boleh sebetulnya. Ya, tetapi kalau ada di pembiaran seperti itu, nanti kalau semakin banyak itu yang susah ditertibkan kalian seperti. Jadi yang menjadi kewenangan dari PD Pasar sendiri adalah pasar unit kayak? Pasar unit sebetulnya, pasar unit. Kalau kami misalnya pasar darurat itu menagih, karena memang di Perda kita kan ada wajib mereka membayar namanya jasa harian karena melakukan transaksi jual beli di atas fasilitas umum dan fasilitas pemerintah. Misalnya di atas got di pinggir jalan, wajib kita pungut. Kenapa? Karena mereka bertransaksi di situ. Kalau pasar darurat, misalnya Bacan ya, contoh ya, di situ ada pengelolanya, LPM. Jadi kita hanya jasa harian, karena memang kita punya karcis, kita punya Perda Pengelolaan Pasar, ya, termasuk pasar darurat ini. Tetapi persoalan keamanan, kebersihannya itu menjadi ranahnya tanggung jawab daripada LPM atau pihak yang dikerjasamakan, entah mereka kerjasama dengan kecamatan dalam urusan keamanan, ketertibannya dan kebersihannya, tidak ada masalah. Ya. Kalau misalnya mau dibongkar juga kemudian tidak ada masalah juga bagi kami, karena yang kita tagihkan jasa harian. Kalau tidak berjualan lagi, apa yang kita mau tagih? Nah, itu yang jadi yang
Tapi kan yang selalu menjadi masalah ketika maksudnya pedagang ini karena merasa membayar retribusi harian, Ya. mereka merasa dilegalkan ya Kak ya. Jadi bagaimana, maksudnya kenapa di bagian pengelola lingkungan ini diberikan kewenangan untuk membiarkan hal tersebut? Apa tidak ada pernah koordinasi? Ya. Jadi gini, dari dulu memang kan pasar-pasar ini itu sudah ada sebelum kami masuk. Ya. Nah, yang kedua adalah sebetulnya itu tadi saya katakan bahwa ada kesepakatan dari warga masyarakat, kemudian pedagang, sehingga muncullah pasar-pasar tumpah seperti itu. Sehingga karena sudah ada lebih dulu, ya pasar itu sudah ada lebih dulu, sehingga kita punya perda bahwa siapapun yang melakukan transaksi jual beli di atas fasilitas umum secara umum wajib kita tagih. Kalau pemerintah yang tagih, PD Pasar yang tagih ada karcisnya, itu kan masuk PAD. Tapi kalau oknum-oknum misalnya yang menagih mereka untuk ini, kemudian masuknya kemana kita kan tidak tahu. Ya seperti itu. Tetapi kalau mau ditata, ditertibkan di dalam aturan Satpol PP misalkan, itu kan ada tahapan-tahapannya. 2 minggu sosialisasi, dan pada saat ada rencana misalnya penertiban, kami tidak akan menagih. Yang perlu diingat, karcis itu bukan justifikasi mereka bahwa di situ boleh, itu kan cuma retribusi. Namanya retribusi, ketika dia berjualan wajib kita tagih. Kalau dia tidak berjualan kita tidak tagih. Nah, seperti itu. Jadi bukan justifikasi mereka bahwa namanya kan retribusi. Nah itu yang perlu dijelaskan, mungkin pemahaman-pemahamannya kayak gitu kan. Karena kadang merasa bahwa saya kan sudah bayar, bahwa boleh dong saya berjualan di sini. Nah ini mengenai pasar unit Kak. Ternyata kan banyak pasar unit yang justru los-losnya itu masih banyak kosong di dalam, di yang bertingkat, kadang yang di atas itu kosong, sementara di emperan bahkan ada yang memakai bahu jalan itu justru ramai. Upaya apa yang dilakukan untuk PD Pasar untuk melakukan penertiban ini? Ya, jadi kami bertiga di direksi PD Pasar ini kan baru 7 bulan lebih ya kita masuk di situ. Kemudian kita memang membenahi beberapa hal. Yang pertama adalah kita kan PD Pasar ini mengelola aset yang dipisahkan, ya, berupa tanah dan bangunan dalam pasar. Yang kedua adalah memang tujuan kita dengan adanya PD Pasar ini adalah bagaimana pelayanan dan peningkatan pendapatan. Pendapatan tidak akan meningkat selama pelayanan kita tidak maksimal. Pelayanan itu adalah sarana prasarana di dalam pasar itu yang kurang memadai. Yang kedua, ada memang beberapa pasar, ya kalau saya kasih contoh misalnya pasar terong, ya lebih banyak orang jualan. Itu pasar terong itu adalah pasar yang dikerjasamakan, ada pihak ketiga. Ya, itu perjanjian antara pemerintah kota dengan pihak pengembang atau pihak ketiga. Di dalam perjanjian itu biasanya umumnya ya, itu ada kewenangan yang diberikan kewenangan pengelolaan kepada PD Pasar. Contoh misalnya dalam satu bangunan kita hanya diserahkan untuk mengelola basement basah misalnya. Di situ ada 70 atau ada 100 pedagang di situ nih contoh. Itu saja yang kita kelola, tapi bangunan lantai 2, lantai 3 itu dikelola oleh pengelola. Mulai dari pemeliharaannya, kemudian daripada sampai perjanjiannya 25 tahun. Jadi nanti setelah lepas itu baru kita bisa masuk. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Gubernur, Pak PJ Wali Kota, bahwa memang pasar-pasar yang dikerjasamakan itu cenderung merugikan pemerintah kota. Karena kita, nah setelah diserahkan itu, terong itu baru 2017 diserahkan. Nah, kita lihat bangunannya, pada saat diserahkan bangunannya seperti itu. PD Pasar tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan anggaran revitalisasi pasar karena tidak ada kewenangan perusda pasar di situ. Itu pemerintah daerah melalui perdagangan atau apa, karena kita hanya memperbaiki yang kecil-kecil aja. Berarti ini PR para wakil-wakil rakyat kita untuk memikirkan juga Kak ya. Ya, yang kedua ada memang kecenderungan begini. Kita tanya coba ibu rumah tangga, dia pasti lebih suka itu beli yang di pinggir jalan daripada dia masuk. Ya kan seperti itu. Dan betul. Menurut sejarah, pengalaman saya dulu waktu masih di media, saya pernah menulis feature. Salah satu ada pasar di situ. Sejarahnya kenapa ada pasar dulu di Jalan Adi Aksa, ada pasar di situ dulu sebelum jembatan ya, Den Sirwa. Sejarahnya dulu itu ada pasar itu tadi ada Pak Gandeng dari suku Minasa meletus bannya di situ. Meletus bannya. Jadi dia di situ karena tidak ada apa namanya diperbaiki banyak, ya dia pasang lah tikarnya. Datang masyarakat, yang di sini bikin jualan. Panggil teman tak besok, muncul 2, muncul 3.
Nah, dibiarkan seperti itu, akhirnya semakin banyak orang, dia bilang pedagang, kan masyarakat Pak Nasuka di sini jualan. Dekat. Nah, itu begitu. Itu sejarah-sejarah awal kenapa ada pasar tumpah. Nah, coba mungkin lihat sekarang ini banyak, itu tadi saya cerita Pelita Raya itu baru dua ada mie ini. Nah, kalau kita lihat seperti itu akan muncul nanti banyak. Iya, iya. Nah, kalau semakin banyak seperti itu, kalau menurut perda kami, siapa yang melakukan jual beli di atas sarana fasilitas pemerintah, wajib kita tagih. Ya, seperti itu. Karena kita tidak tagih, nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil dana di situ, kemudian kita tidak tahu dikarenakan. Nah, kalau mau sebetulnya sebelum pasar ini menjadi pasar tumpah, ya siapa punya kewenangan untuk menertibkan. Di Perda ada yang siapa menertibkan itu PK5, kan ada aturannya. Menurut saya sebelum terjadi seperti itu harusnya dicegah. Jangan jualan di sini, ini bukan tempat jualan. Gitu. Nah, ada juga fenomena menarik juga, kadang-kadang ada rumah dia persewakan di depan rumahnya untuk berjualan. Ada juga begitu. Di pasar terong kan banyak. Iya, betul. Dia persewakan teras-terasnya. Iya. Kalau kita mau misalnya pemerintah mau tertibkan, sementara masih dalam kawasan rumahnya ini, kan tidak ada kewenangannya. Bukan tanahmu bos, bukan jalanan ini saya pakai, depan rumah, dan dia sewa rata-rata begitu. Nah, ini yang kompleks sekali, menjadi PR besar. Iya, sebetulnya kompleks sekali persoalan-persoalan daripada pasar, karena kita masuk banyak yang harus kita perhatikan. Kak, ini kan geliat pasar sudah mulai bangkit lagi. Betul. Ya. Setelah ada berapa bulan sih Kak tertidur? Kita mulai pandemi COVID itu PSBB kan bulan 3, 3, 4, 5, masuk 6, lockdown 7, gitu. 8 mulai sedikit stabil, 9 bulan 9, bulan 10 baru 2 bulan inilah agak stabil sedikit, baik pedagang maupun pengunjung yang datang. Jadi pas masuk kemarin sudah masuk PSBB. Tentu terjadi sangat besar penurunan PAD bagi PD Pasar pendapatannya. Jadi, bisa ditahu ada berapa persen tingkat? Jadi kami bertiga, Pak Dirut, Pak Basdir, Pak Dirum, Pak Anto Liwang itu masuk dilantik pada Februari. Jadi memang kita masuk ini Februari kita masuk dilantik, ya tiba-tiba COVID, pandemi. Potensi yang tadinya mungkin tinggi ya jadi menurun. Bahkan penurunannya waktu itu di bawah 50% pendapatan kita. Pertama tidak berkurang pedagang. Kita potensi pedagang itu 15.000, yang berjualan hanya 5.000 sampai 6.000 per hari. Itu berkurang memang itu pendapatan. Yang kedua ada ketakutan masyarakat untuk datang. Kenapa? Karena dibilang pasar itu adalah salah satu lokasi yang bisa menjadi yang tinggi penyebaran COVID-nya kalau ada di situ, karena physical distancing pasti tidak ada di pasar. Ya. Kemudian kalau nanti pada bulan September Oktober ini sudah mulai stabil, ada ya kurang lebih 60-70% lah, 60-70% pendapatan kita, meskipun belum seluruhnya stabil sebetulnya, karena persoalan pedagang sudah banyak, cuma yang belanja itu masih kurang, masih takut-takut ya, meskipun dalam kondisi seperti ini. Nah, itulah kita ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk itu. Pandemi ini kan masih menjadi ketakutan dan momok. Pasti ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pembeli dan penjual. Apa sih yang dilakukan untuk PD Pasar, Kak? Jadi kalau PD Pasar sendiri sejak bulan 3 kan ada sebetulnya edarannya Kementerian Perdagangan bahwa pasar tradisional di seluruh Indonesia kalau bisa menerapkan belanja online, melalui aplikasi-aplikasi seperti itu. Kemudian memang pedagang kita itu sejak pandemi itu mereka menganggap bahwa kalau mereka tidak berjualan kreditnya tetap jalan kan, seperti itu. Bahkan ada lucu juga, mereka selalu sampaikan, Pak, kami itu sebetulnya lebih takut kredit macet kami daripada corona. Ya kan seperti itu. Saya bilang, meskipun Bapak jualan, Ibu jualan, tapi kalau tidak ada pembeli bagaimana? Ya kan gitu. Nah, sehingga kami ada upaya satu, membuat inovasi untuk sistem pembelanjaan secara online. Kita bikin aplikasi sendiri, ya, kerjasama dengan salah satu aplikator lokal di Makassar. Kemudian yang kedua, ternyata memang
eh, tidak bisa seperti warung, kafe-kafe untuk pemesanan itu, karena perlu diingat di pasar itu orang tawar menawar kan. Iya. Bu Maya kan ibu-ibu lebih suka ke pasar tradisional, selain daripada fresh dia punya barang, juga karena ada seni tawar menawarnya itu, ya kan. Sementara kalau aplikasi nggak bisa nawar. Harga Kalau pas. 10.000 per kilo ya 10.000, nggak mungkin bos bisa nggak bisa. Sehingga kita menawarkan opsi kedua adalah offline. Jadi pemesanan di pasar-pasar kita, kemudian kita bentuk namanya Baruga Pasar di pasar-pasar kita, tinggal nelpon ke agen kami yang kita sudah buat, admin kami, telepon pemesanannya, mau pesan apa-apa, dan itu langsung bisa. Bisa Pak, tawar. bukan tawar lagi, bisa langsung beli cabenya 10.000 dah, ya, tomat 20.000. Kan seperti itu biasa kan, dibelikan 10.000, 20.000, 30.000 seperti itu. Agen kami yang belanjakan, karyawan kami yang belanjakan, yang menjadi driver untuk pengantaran itu adalah karyawan kami. Sehingga waktu itu tidak ada dirumahkan, semua bekerja. Iya, iya, iya. Biaya drivernya itu, ongkos pengantarannya itu menjadi hak daripada teman-teman yang mengantar. Tidak apa-apa untuk Anda, daripada dirumahkan kan lebih dikerja. Iya, iya, iya. Sehingga sistem ini offline dan online kita buka secara umum ya di masyarakat, kita umumkan meskipun sebetulnya belum terlalu familiar. Iya, betul. Karena tantangannya itu tadi ya, ada ibu-ibu memang tidak suka kalau suka memang kalau harus ke pasar, tidak suka kalau pemesanan ya. Iya. Buktinya sampai sekarang ini lebih banyak biasa pesan offline saja, nelfon diantarkan, harga sama ketika mereka ke pasar. Tapi kalau ke pasar kan mana parkirnya, mana lagi angkatnya, mana beceknya, segala macam, belum lagi susah physical distancingnya, belum lagi uangnya apa, itu banyak hal sebetulnya. Sehingga PD Pasar hadir untuk memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat bahwa tidak perlu ke pasar, nanti pasarnya datang ke rumah. Itu via telepon, Kak? Bisa via telepon, kan ada nomor-nomor kontak. Nah sekarang kan ada semua langganannya toh, dia nelpon ke ini. Nah yang sekarang ada 2 aplikator. Kalau disebut namanya apa? Bukan Jiklan, Dik. Bukan. Iya. Mudah-mudahan ada beriklan di sini. Grab dengan Gojek ya. Grab itu memang kalau Bu Maya buka di Grab itu, Grab Mart itu, tinggal ketik pasar apa, langsung muncul. Di situ ada harganya dan produknya. Itu langsung ada di situ. Ya kan? Ada di situ, dan alhamdulillah ini jalan. Kalau yang offline tadi kan gimana itu? Ya ada nomor-nomor telepon yang sudah diumumkan. Lewat? Ada di website kami ada juga. Gitu. Ya nanti juga kalau di websitenya misalnya terkini.id, kita bisa informasikan juga, sampaikan bagi yang mau memesan komoditi 9 bahan pokok apa bisa gitu. Nanti kita ada pengantaran sendiri dan biaya antaranya jauh lebih murah. Oh gitu. Terus yang ini kan dulu kan pernah ada ini, Kak, seluruh pedagang itu di rapid test sampai menimbulkan ketakutan atau kenapa? Apa itu masih dilakukan secara berkala? Kalau rapid test sebetulnya karena begini, kita di pasar itu memang program PD Pasar harus melindungi warga pasar. Warga pasar itu pedagang, pembeli dengan karyawan kita. Jadi yang kita lakukan itu adalah membuat regulasi terhadap aturan-aturan mengenai protokol kesehatan. Pertama, masuk pasar baik pedagang pembeli wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian membersihkan lapak dagangannya. Jadi dia bersihkan sebelum jualan dan seterusnya. Itu yang kita selalu imbau. Yang kedua, untuk memastikan proses-proses ini terjadi, khusus pasar-pasar unit yang memang besar jumlah pengunjungnya dan pedagangnya itu, tetap sampai sekarang ada penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh TNI, teman-teman dari TNI. Itu kami sangat terima kasih sekali karena ada TNI. Kita edukasi, kemudian pengumuman lewat informasi yang ada di dalam pasar. Ada beberapa pasar yang punya toa ya, diumumkan untuk selalu menjaga ini. Yang susah memang terus terang adalah penggunaan uang cash itu. Ya, meskipun sudah ada imbauan Bank Indonesia misalnya menggunakan cashless ya, tidak pakai uang tunai, tetapi agak susah memang. Itu yang kedua juga adalah physical distancing. Ya, tetapi tetap kita imbau ya. Susah memang kita kalau misalnya pasar ya,
pintu masuknya susah. Kalau mall kan enak Ji, ada pintu masuk dijaga. Iya. Kalau pasar itu banyak pintu-pintunya. Banyak pintunya. Ya kan? Seperti itu tidak bisa kita ini, tetapi memang kita mengimbau untuk saling menjaga. Antara jarak penjual dan pembeli juga Iya. harus dijaga. Iya. Seperti itu. Terus penyemprot dulu kan juga ada selalu tuh yang keliling Ada. penyemprotan. Masih juga Iya. dilakukan penyemprotan Kak ya? Iya, sebelum kita semprot kita minum dulu ya. Silakan minum Kak. Iya. Iya, ini apa ya? Iya, saya kira Kita menyemprot itu juga Kak. Di sini juga dilakukan apa ini? Iya. Protokol kesehatan juga. Iya. Kita selalu menyemprot. Oke. Jadi kalau upaya yang lain kita lakukan terkait ini juga memang kita selalu juga koordinasi dengan pihak kecamatan. Jadi kami juga selalu koordinasi dengan pihak kecamatan juga untuk mengimbau juga warganya supaya kalau ke pasar itu menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk. Ya, memang yang bisa kita jaga nih pasar unit Bu Maya. Tapi kalau pasar darurat kan kita iya kan, orang mau belanja misalnya di pasar Terong ya, di depan pasar Terong ya, orang naik motor saya di atas motor bisa belanja. Iya. Apalagi kalau misalnya yang tinggal di dekat pasar Ciduk, biasanya mereka tidak pakai masker tapi belanja di situ, kan bilang dekat rumah atau iya. apa. Nah inilah yang saya maksud bahwa mengubah pola pikir, mindset untuk kebiasaan baru, perilaku hidup bersih sehat itu kan tidak mudah. Nah inilah yang penting. Peranan terkini.id ini kan sangat penting sebetulnya. Teman-teman media sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang ini. Seperti pasar Senggol Kak. Nggak bisa disebutkan karena buku Senggol. Iya. Nah, harus namanya juga pasar Senggol ya. Iya. Ya namanya juga pasar Senggol. Nah harus physical distancing. Iya. Jadi nggak jadi pasar Senggolnya. jadi saya pernah bikin hashtag itu pasar Senggol jaga jarak. Ini memasuki bulan ke-7 apa nih program kerja apa lagi nih Kak? Maksudnya ini kan sudah mulai tentang edukasi COVID. Yeah. Terus pasar sekarang mulai menggeliat. Yeah. Pasti ada upaya lagi untuk bagaimana memberikan rasa percaya dan rasa ini bahwa ke pasar ini sehat dan aman gitu. Jadi kita mau sebetulnya gini, bagaimana pedagang kita ini lebih bersemangat berjualan. Yang dibutuhkan masyarakat kita sebetulnya, pedagang kita ini adalah bukan karena terlalu banyak orang masuk pasar, tetapi bagaimana transaksi itu jauh lebih banyak. Mau transaksi online, mau transaksi offline. Sehingga banyak upaya yang kita lakukan. Pertama, bagaimana meningkatkan kualitas proses program-program belanja online dan offline. Khusus offline misalnya, kedepannya kita bisa kerjasama dengan PHRI misalnya, dengan kafe-kafe misalnya. Ya kalau cuma mau belanja 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tidak perlulah staf Anda pergi belanja misalnya hotel ini mau belanja di situ. Nanti kita petakan aja, kemudian kita kerjasamakan. Ya, harga juga tidak kita up, tetap harga yang sama. Dan ini juga kami sudah bicarakan. Yang kedua adalah ada event yang kita buat, ya lomba foto, lomba foto pasar. Itu tujuannya adalah bagaimana geliat, temanya memang kan geliat pasar tradisional di tengah pandemi COVID-19. Semangat inilah yang kita mau tumbuhkan sehingga tidak ada kekhawatiran lagi masyarakat untuk datang belanja. Yang jelas kalau pedagang menjaga dirinya, pembeli juga menjaga dirinya, sama-sama menjaga, itu yang kita inginkan. Nah yang kedua, PD Pasar harus menjaga juga bahwa sarana prasarana protokol kesehatan harus tetap diperbaiki. Contoh, pemasangan tirai antara pembeli dengan pedagang. Kita sudah lakukan ada 2 pasar, cuman memang namanya baru Bu Maya. Iya. Kita sudah pasang tirai. Merubah perilaku itu sulit, Pak. Iya, ya bayangkan ya, ada tirai, ya tirai antara pedagang ikan, kemudian di sini pembeli. Bu Maya kan ibu rumah tangga. Kalau beli ikan, pasti kita pegang-pegang toh. Ini ikan baru apa tidak toh? Lihat insangnya apa. Nah kita sudah pasang tirai. Kadang-kadang pembeli dia kasih masuk kepalanya itu melewati plastik, dia pegang itu ayam kah dia pegang seperti itu. Padahal kita sudah membatasi ini, tetapi itulah namanya masyarakat. Pedagang juga tidak bisa larang, jangan ibu melewati, tidak laku dia punya dalam. Nah inilah upaya-upaya yang kita lakukan. Saya selalu katakan tiap hari Jumat Ustaz selalu mengingatkan
kebaikan-kebaikan. Iya, iya. Maka kemudian kami juga PD Pasar tidak boleh jenuh untuk selalu mengingatkan pedagang dan pembeli untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Karena ini kan sebetulnya program-program CTPS, kemudian perilaku hidup bersih sehat ini adalah program yang sudah lama sebetulnya. Ya, CTPS cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir itu kan sudah lama. Sehingga di keluarga kita mulai, di pasar kita lakukan, pelayanan kita tingkatkan, sehingga kalau pelayanan meningkat tentu pendapatan juga bisa meningkat. Nah, adakah upaya misalnya merubah pasar tradisional itu maksudnya tidak terkesan kumuh, tidak bau dan tidak becek? Ya, itulah tadi saya sampaikan, memang kendala kita kan masih banyak, khususnya pasar-pasar di Makassar ini kan gedung-gedung lama semua itu pasar-pasar itu, sehingga memang perlu revitalisasi, dan disitulah ada ketidakmampuan kita karena memang tidak ada kewenangan kita untuk melakukan revitalisasi yang besar. Bisa misalnya pemerintah kota menambah penyertaan modalnya misalnya ke PD Pasar, misalnya contoh ya, ini contoh, karena ini kan tergantung owner, owner itu kan wali kota. Ya, contoh misalnya PD Pasar saya kasih kamu duit 100 miliar. Ini penyertaan modal, tapi tidak gampang penyertaan modal, harus diperdakan. Penyertaan modal 100 miliar misalnya untuk apa? Perbaiki ini, seperti itu. Nah, yang ada sekarang ini biasanya itu adalah program dari Perindak. Misalnya revitalisasi pasar ini, itu anggaran APBN itu diturunkan ke Perindak. Perindak yang ini. Itulah kan kalau dipikirkan PD Pasar itu mempunyai pendapatan sendiri dan saya rasa kalau untuk memperbaiki dirinya mempunyai kemampuan untuk itu kan. Iya. Tapi kan itu tadi saya katakan di PD kami yang kita kelola adalah aset yang dipisahkan. Aset pemerintah. Kalau ada tadi anggaran itu berarti kan penyertaan modal. Di dalam aturan itu jelas harus diperdakan dulu. Ya, harus diperdakan. Perda tahulah kalau harus melalui prolegda dulu, ramperda apa segala macam itu panjang sehingga memang di dalam peraturan pemerintah tentang nomor 54 tentang BUMD ya, itu memang jelas sekali bahwa BUMD itu harus merubah diri dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perseroda atau PT ya, PT perseroda ataukah perusahaan umum daerah, sehingga dia jauh lebih profesional lagi dalam pengolahannya. Ya. Mungkin ada anunya Kak, himbauannya ini untuk baik pedagang, untuk dan pembeli untuk ke pasar kita gitu, lebih ke pasar rakyat gitu. Iya. Jadi kalau sekedar mengimbau mungkin tidak cukup. Kita harus membuat satu program. Jadi insya Allah tahun depan kita ada program ke depannya back to traditional market, kerjasama PKK provinsi, kota, Dekranasda. Bagaimana kita mau melihat bahwa ada semangat ibu-ibu, karena pasar tradisional itu identik dengan ibu-ibu. Iya. Ya kan seperti itu. Sehingga kami libatkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK provinsi, Ketua DPRD provinsi untuk sama-sama ikut membantu kami, dan insya Allah beliau akan support itu. Kita bikin sebuah gerakan di tahun 2021 namanya Back to Traditional Market. Kita kembali belanja ke pasar tradisional. Dimulai dari mana? Dimulai dari aparat-aparat kita yang ada di pemerintahan, sehingga kalau Ibu Gubernur sudah masuk, Ibu Wali sudah masuk, jangan di mall aja kan ibu-ibunya ini, tapi masuk di pasar tradisional, itu semangat. Alhamdulillah kemarin Ibu Gub masuk ke pasar, Ibu Wali masuk ke pasar, Ibu Ketua DPRD masuk pasar, kemudian diekspos sama teman-teman media, luar biasa ada pengaruhnya. Artinya ini mengangkat semangat kita. Kenapa? Karena di dalam pasar tradisional itu modal utamanya di situ kan ada UMKM. UMKM inilah ini juga menjadi objek bagi perbankan untuk menurunkan kreditnya. Nah, kalau tidak tumbuh berkembang ini pasar tradisional, di mana dia mau turunkan kreditnya untuk itu? Sehingga menurut saya kalau kami mengimbau, pertama bagaimana pasar ini bisa ramai, ya kita kembali kepada bagaimana peranan pemerintah, ya, kemudian peranan dari PKK, Dharma Wanita, kemudian masyarakat umum untuk bagaimana menjadikan pasar tradisional ini sebagai tonggak utama perekonomian untuk masyarakat
tingkat menengah ke bawah. Iya, karena kan sebenarnya kendalanya begini Kak, kenyamanan dan kebersihan Iya. pasti kalau itu terjaga orang akan merasa nyaman berada di pasar ini. Iya. Nah, kalau pasar-pasar tradisional kan selama ini juga termasuk pengelolaan sampahnya kayak. Iya, iya. Betul. Itu identik sekali kalau pasar tradisional sampahnya menumpuk, bau. Bagaimana itu Kak? Ya, kalau di pasar itu kita sudah ada program sejak kita masuk, ada program satu pasar satu bank sampah. Sekarang sampah-sampah kita sudah pilah, kemudian organik itu diolah menjadi kompos. Tetapi memang karena lokasi pasar kita sempit, tidak ada lokasi, jadi kita memanfaatkan saja lokasi yang ada. Dan itu ada pengaruhnya alhamdulillah, karena sampah yang ada di pasar biasanya itu dibuang percuma, itu sekarang ada harganya, kemudian menjadikan pendapatan. Yang kedua, memang kita upaya yang bisa kita lakukan adalah kerjasama dengan CSR. Nah, selama ini PD Pasar menurut saya belum terbuka ke perbankan, kepada perusahaan. Ternyata kan untuk tempat-tempat kita dalam itu banyak kosong sebetulnya karena tidak pernah dipasarkan. Menunggu saja. Nah, kita tidak terbuka selama ini sehingga kita ada program seperti itu, bagaimana ternyata di pasar itu tidak terlalu tinggi sewanya. Ada malah 2.250.000 setahun tempat-tempat seperti itu. Iya, di dalam pasar kita. Bukannya mahal katanya Kak di dalam? Ya katanya. Itulah ya wajar kalau ada yang seperti itu, karena memang yang muncul di permukaan adalah orang sewa sampai 20 juta, 30 juta. Padahal sebetulnya kalau melalui mekanisme itu tidak banyak. Orang ngurus kartu aja kan 150.000 setahun. Kartu pedagang ya. Surat izin berjualan di dalam pasar itu include dengan kartu pedagangnya. Kemudian jasa produksi itu murah sekali. Bunganya itu kalau misalnya di pasar Pak Bembang ya, itu kan NJOP-nya 10 juta per meter. Kita ada tempat di situ meskipun bukan bagian depan, tapi jasa produksinya itu cuma 250.000 per tahun. Wih, murah sekali. Iya, murah sekali. Makanya saya ajak teman-teman untuk silakan. Nah, ada memang kekurangan PD Pasar selama ini kan tidak terbuka. Nah, inilah yang mau kita perbaiki. Bahkan ada beberapa tempat, silakan buka aja. Misalnya di tempat ini ada 20 tempat yang kosong, kita pasarkan, ya kita jadi. Nah inilah sebetulnya kita. Nah, pedagang-pedagang yang di pinggiran ini kan sebenarnya karena mereka pikir, mereka taunya itu mahal kalau masuk ke dalam kan. Ya, itulah yang kita mau perbaiki, karena terus terang mungkin itu tadi seperti Umay sampaikan, kurang terinformasi nih. Yang ada dalam pasar banyak tempat yang kosong, ya karena itu tadi tidak pernah kita mungkin menyampaikan masuk ke dalam. Tetapi ada juga pedagang kadang-kadang dia lebih suka di pinggir jalan karena langsung ketemu dengan pembelinya. Pembeli juga malas masuk ke dalam. Nah, ini lebih suka kadang di atas kendaraan langsung ambil. Betul. Tapi saya sepakat tadi, sepanjang kita membenahi persoalan kebersihannya, kenyamanannya, pembeli pasti dia di dalam, yang penting orang masuk. Betul. Nah, tetapi kan ini pola-pola pikir kita yang harus kita rubah selama ini, baik pembeli maupun pedagang, bahwa tidak seperti itu. Dan memang upayanya tidak mudah. Karena kalau besi pasar pasti banyak yang masuk juga. Betul. Nah, seperti itu. Karena gini, orang yang masuk ke pasar tradisional beda orang yang masuk ke mall. Betul. Kalau masuk ke mall belum tentu dia mau belanja. Dia pergi jalan-jalan. Cuci mata gitu. Apalagi kalau ada apa namanya toko baru yang buka misalnya. Tapi kalau dia ke pasar pasti mau membeli. Kenapa? Ada catatannya. Ini beli ini seperti itu. Sudah siap keperluan yang itu. Ini. Ya. Jadi catatan kecil saya tadi bahwa sekarang geliat pasar di Kota Makassar itu mengaktifkan pembelian secara online dan offline. Dengan uang elektronik juga kayak kerjasama ada juga uang elektronik, ada link aja ada ada. Jadi itu semua adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada antara pembeli dan penjual di tengah pandemi ini. Tapi kedepannya bahwa PD Pasar akan terus melakukan pembenahan, akan memberikan kenyamanan, akan memberikan rasa bersih supaya back to pasar tradisional. Jadi ayo Bu, kita kembali ke pasar tradisional, kita menggeliatkan lagi UMKM kita, memberikan jangan ke toko-toko besar dulu. bukan melarang sih, tapi pedagang-pedagang kecil kita saling membantu. Bahwa mereka itu pedagang-pedagang kecil yang
kita Iya. perlu saling bahu membahu untuk menggeliatkan ekonomi kita. Iya. Kak Sahar, terima kasih sekali sudah ada di ruang podcast Terkini ID dan memberikan pencerahan kita semua, memberikan rasa aman nih untuk ibu-ibu untuk berada di pasar kembali. Iya. Dan pemirsa, terima kasih. Nanti kita bahas lagi di ruang podcast Terkini ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.